Al Nassr kalah dan Cristiano Ronaldo mati kutu, suara fans lawan, Messi, Messi, Messi. Cristiano Ronaldo tidak berkutik saat Al Nassr digulung Al Ittihad dengan skor telak 1-3 dalam duel semifinal Saudi Super Cup 2023. Ronaldo bahkan terpaksa mendengarkan nama Lionel Messi hampir sepanjang laga. Jumat, 27 Januari 2023, Al Nassr menghadapi Al Ittihad di King Fahd International Stadium. Kedua tim bertarung untuk berebut satu tiket final Piala Super Arab Saudi. Nahasnya, Al Nassr tidak bisa mengimbangi permainan agresif yang disuguhkan Al Ittihad. Kali ini Al Ittihad sudah unggul 2 gol, masing-masing berkat Romarinho dan Abderrazak Hamdallah. Al Nassr sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-67 berkat aksi Talisca. Namun, Al Ittihad menambah 1 gol lagi di ujung pertandingan berkat sontekan Muhannad Sankaeti. Jalannya pertandingan. Al Nassr sebetulnya sudah berinisiatif menyerang sejak awal laga. Serangan difokuskan ke kedua sayap dengan bantuan bek sayap yang overlap. Petaka tiba di menit ke-15. Umpan silang dari Abdurrahman Al-Obod sukses mencapai Romarinho di kotak penalti. Lewat sekali kontrol, Romarinho sukses membawa Al Ittihad unggul. Bukannya mengejar ketertinggalan, Al Nassr justru kebobolan lagi. Romarinho kini jadi assist untuk gol yang dicetak Abderrazak Hamdallah di menit ke-43 melalui sundulan. 3 pergantian pemain langsung dilakukan Al Nassr setelah jeda antar babak. Ketiganya diharapkan bisa memperbaiki performa para pemain yang tampil buruk di babak pertama. Hasilnya pun dituai oleh Al Nassr di menit ke-67. Kemelut yang terjadi di depan muka gawang Al Ittihad saat situasi sepak pojok berhasil dituntaskan oleh Talisca jadi gol. Al Ittihad menjauh dengan skor 3-1 di menit ke-90 lewat gol Sankaeti. Al Nassr yang keasyikan menyerang diserang balik oleh para pemain Al Ittihad. Aksi Ronaldo. Ronaldo sebenarnya mencoba bermain cukup aktif di pertandingan ini. Sayangnya, dia justru tidak begitu terlibat dalam permainan tim. Permainan Al Nassr tidak terhubung dengan bak. Lini tengah mereka bermasalah dan Ronaldo tidak banyak mendapatkan suplai bola di lini serang. Ronaldo mendapatkan 1 peluang emas di ujung babak pertama, umpan silang dari kanan yang disambut dengan sundulan. Sayangnya, bola mengarah tepat ke kiper lawan. Ada sejumlah momen impresif yang ditunjukkan Ronaldo di lapangan, skill khas sang superstar. Ronaldo juga mendapatkan sejumlah peluang matang, tapi dia tidak mendapatkan servis sebanyak seharusnya. Dengarkan, Messi, Messi, Messi. Lebih lanjut, Ronaldo juga terpaksa mendengarkan ejekan atau cemoohan dari fans Al Ittihad. Hampir sepanjang laga, sebagian besar fans tim lawan berteriak, Messi, Messi, Messi. Setiap kali Ronaldo membawa bola atau membuat pergerakan. Memang tidak ada masalah antara Ronaldo dan Messi secara pribadi, tapi keduanya sudah lama dikenal sebagai rival sengit. Jadi, cemoohan tersebut disuarakan fans tim lawan dengan maksud memprovokasi Ronaldo. Performa Ronaldo sejauh ini belum cukup bagus, mungkin masih butuh adaptasi. Yang jelas, dia hanya bisa mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran dalam 2 penampilan bersama Al Nassr sejauh ini. AC Milan buat keputusan penting, tidak jadi datangkan Nicolo Zaniolo, namun kebut transfer Hakim Ziyech. AC Milan dengan cepat mengambil keputusan penting di hari-hari terakhir bursa transfer musim dingin. Milan memastikan untuk tidak mengejar Nicolo Zaniolo, tetapi menyeriusi transfer Hakim Ziyech. Milan memang sedang berusaha mencari amunisi baru di pertengahan musim 2022-2023. Rossoneri merasa perlu menambah pemain untuk bisa bersaing demi Scudetto. Pemain yang sempat diincar adalah Zaniolo. Gelandang serang as, Roma itu sempat ingin diboyong ke San Siro, namun kemudian tidak jadi dilakukan. Alhasil, Milan kini mengalihkan buruannya pada Ziyech. Gelandang milik Chelsea itu sudah sempat diincar pada musim panas 2022 lalu dan kini sedang coba dikebut negosiasinya. Tidak didanai. Keputusan Milan untuk mundur dari perburuan Zaniolo karena tidak didanai oleh pemilik klub. Kabar ini dilaporkan oleh Corriere della Sera. Roma menginginkan mahar sebesar sekitar 30-35 juta euro bagi siapapun yang ingin memboyong pemain berusia 24 tahun itu. Dana tersebut ternyata tidak bisa disanggupi oleh pihak Milan.
Alhasil, mereka mundur dari perburuan. Tak bisa tawar. Milan juga tidak bisa masuk dalam proses tawar-menawar karena sudah ada tim yang menyanggupi permintaan dari Milan. Bournemouth dikabarkan siap membayarkan 30 juta euro untuk memboyong Zaniolo. Roma bersiap menerima tawaran tersebut. Dengan situasi itu, Milan jelas tidak bisa melakukan negosiasi di bawah 30 juta euro. Walaupun sebenarnya Zaniolo lebih ingin bergabung dengan Milan daripada Bournemouth. Berpotensi dapatkan Ziyech. Sementara itu, Milan melihat kesempatan untuk memenangkan perburuan Ziyech. Pasalnya, saingan Milan sebetulnya adalah Roma. Roma sendiri tidak bisa melakukan pendekatan lebih dulu ke Chelsea gara-gara harus menjual Zaniolo terlebih dahulu. Jadi Milan bisa leluasa bergerak untuk mendekati Chelsea. Di samping itu, pemilik Milan berkenan untuk menambah biaya transfer untuk Ziyech. Hal ini semakin memperlancar upaya Rossoneri mendapatkan pemain asal Maroko tersebut. Nasib 4 pemain MU yang pernah dipanggang Mourinho di media, kini Rashford dan Shaw menjawab. Jose Mourinho pernah menangani Manchester United selama beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2016 sampai 2018. Dalam periode itu Mourinho bisa mempersembahkan trofi Liga Eropa. Sayangnya, Mourinho dianggap sebagai pelatih gagal karena tidak bisa mengontrol uang ganti MU. Dia seringkali mengkritik pemain secara terang-terangan di depan media. Kritikan semacam ini sebenarnya sudah jadi ciri khas Mourinho dalam mendongkrak performa pemain. Dia berhasil melakukannya di Chelsea, Inter Milan, dan Real Madrid. Sayangnya, Mourinho melewatkan fakta bahwa pemain-pemain muda sekarang memiliki mentalitas yang berbeda, jadi pendekatan terhadap mereka juga seharusnya berbeda. Karena itulah Mourinho dianggap gagal mengelola pemain. Kritikan terbuka Mourinho. Tahun 2018, Mourinho melontarkan salah satu kritikan terpedasnya terhadap skuad MU. Dia terang-terangan menyerang 4 bintang muda MU sekaligus. Mereka kurang dewasa. Luke Shaw, ketika saya sampai di sini 2 tahun lalu, dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersaing. Memang ada potensi hebat, tapi tidak bisa bersaing, kata Mourinho. Dan ketika kita bicara soal Luke Shaw, soal Martial, soal Lingard, soal Marcus Rashford, kita bicara soal pemain-pemain berpotensi, tapi mereka kurang berani. Bagaimana sekarang? Kini, 4 tahun lebih telah berlalu setelah komentar pedas Mourinho tersebut. Sebagian besar kritik Mourinho terbukti, sebagian tidak. Lingard sekarang tidak lagi bermain untuk MU. Performanya terus merosot dan dianggap tidak berada di level setan merah. Anthony Martial masih berstatus pemain MU, tapi sepertinya tidak lama lagi. Martial bermasalah dengan cedera kambuhan dan tidak benar-benar membantu tim. Nah, situasinya berbeda untuk Shaw dan Rashford. Dua pemain ini justru berhasil membuktikan bahwa Mourinho telah keliru. Sekarang, Shaw dan Rashford menunjukkan perkembangan pesat dan jadi pemain penting dalam skuad Erik ten Hag.